Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar alat permainan edukatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Nainia Munawaroh, NIM 19. Yang kedua, Anggun Wirani, NIM 32. Yang ketiga, Wailatul Lutfiyah, NIM 28. Dan yang keempat, Emi Suci Agustin, NIM 20. Materi yang akan disampaikan tentang konsep APE. Yang pertama, konsep dasar APE. Yang kedua, syarat pemilihan APE yang baik untuk anak. Yang ketiga, arti penting APE untuk anak. Yang keempat, prinsip pokok APE. Yang kelima, fungsi APE. Yang keenam, manfaat APE. Dan yang ketujuh, peran guru dalam kegiatan bermain anak. Di sini saya Siti Nainia Munawaroh akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam alat permainan edukatif. Konsep dasar dalam APE perlu kita pahami agar dalam pemilihan alat permainan edukatif untuk anak sangat penting untuk menstimulus proses tumbuh kembang anak. Adapun konsep dasar alat permainan edukatif yakni yang pertama, APE ialah suatu sarana yang digunakan untuk anak agar dapat menstimulus perkembangan sehingga menekankan dalam konsep bermain sambil belajar. Hal ini sangat penting karena juga dapat memberikan pengalaman bagi anak ketika bermain. Selain itu juga APE juga memiliki fungsi yang bukan hanya untuk anak melainkan juga untuk pendidik dan orang tua, sehingga ketika anak bermain, anak juga bisa meningkatkan kecerdasan karena anak usia dini perlu dirangsang rasa ingin tahunya. Yang kedua, dilihat dari segi materialnya, APE dapat mengembangkan daya berpikir anak. Hal ini tentunya sangat penting karena anak usia dini berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya contohnya dalam bermain puzzle. Yang ketiga, dalam pemilihan bahan sebagai APE harus terbuat dari plastisin, kayu, tanah, dan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan karena anak tidak akan berpikir apa bahan ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya, pengertian bermain dan permainan. Pengertian bermain dan permainan menurut Harlock ialah kegiatan yang memberikan kesenangan. Anak tidak berpikir hasil akhirnya tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Sedangkan pengertian permainan menurut Harlock bahwa ialah suatu kegiatan fisik yang bisa membuat anak merasa senang, gembira, serta dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Karakteristik bermain. Karakteristik bermain. Dalam bermain terdapat karakteristik atau ciri-ciri bermain yang mana hal ini tentunya berhubungan dengan anak. Adapun karakteristik yang pertama menyenangkan dan menggembirakan, yang mana anak merasa senang ketika bermain dan anak sangat menikmati segala kegiatan yang dilakukan sehingga anak ketika bermain merasa senang dan gembira. Yang kedua, anak melakukan kegiatan bermain secara spontan dan sukarela, tanpa ada rasa yang mewajibkan anak untuk bermain sehingga anak dalam bermain melakukannya secara sendiri. Yang ketiga, anak bersifat aktif dalam kegiatan bermain, baik dalam melakukan kegiatan, melompat, ataupun menggerakkan anggota tubuhnya. Karena ketika anak bermain, anak memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukannya. Selanjutnya, jenis-jenis APE untuk anak, yaitu yang pertama ada kategori APE dalam ruangan, yaitu APE yang jenis manipulatif, artinya APE yang dapat dimainkan anak dengan diletakkan di atas meja, dapat dibongkar dan dipasang di jinjing dan lain-lain. APE jenis ini diantaranya adalah puzzle, baik bangunan, kotak pos, boneka, dan lain. Yang kedua, kategori APE luar ruangan, yaitu APE yang dimainkan anak untuk bermain bebas sehingga memerlukan tempat yang luas dan lapang.
pada umumnya ditujukan untuk pengembangan jasmani atau motorik kasar sehingga bersosialisasi dan bermain kelompok, contohnya tangga pelangi, jungkitan, ayunan, papan luncur, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat pemilihan alat permainan edukatif yang baik untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu desain yang mudah dan sederhana. Dalam pemilihan APE sangat penting untuk memahami syarat pemilihan APE yang baik. Salah satunya yaitu desain yang mudah dan sederhana. Hal ini sangat penting karena merupakan hal yang tepat dan masuk dalam sasaran edukasi sehingga anak ketika bermain tidak merasa kesulitan. Yang kedua, multifungsi. Dimaksudkan multifungsi yaitu permainan yang akan diberikan kepada anak sudah sesuai baik untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan yang mana bisa memainkan APE tersebut secara bersama-sama. Jadi bukan hanya dimainkan oleh anak perempuan saja. Yang ketiga, menarik. Dimaksudkan syarat pemilihan APE itu menarik yaitu yang mana dalam permainan edukatif tersebut mampu memberikan suatu dorongan atau motivasi kepada semua anak untuk belajar melalui kegiatan bermain tersebut atau melalui media yang diberikan tersebut. Untuk itu tidak perlu melakukan pengawasan pada saat melakukan kegiatan bermain sehingga anak tidak merasa diawasi dan anak bebas melakukan kegiatannya. Yang keempat, ukurannya besar. Syarat pemilihan APE yaitu berukuran besar yang mana jika ukurannya kecil biasanya takut anak untuk menelan mainan tersebut. Yang kelima, tahan lama dan sesuai kebutuhan. Yang mana hal ini karena pemilihan tersebut akan dimainkan oleh anak secara bergantian dan terus-menerus. Selain itu, dalam pemilihan juga harus memenuhi kebutuhan misalnya sekolah, terdapat kebutuhan sekolah itu sendiri. Yang keenam, mendorong anak untuk bermain bersama temannya, yaitu yang mana dengan adanya APE anak bisa berbaur atau bergaul dengan teman sebayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggun Wirani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang arti penting APE untuk anak usia dini. Jadi pentingnya alat permainan edukatif atau APE ini sangat penting bagi anak. Tentunya karena apa? Karena berpengaruh bagi anak di mana dunia anak adalah dunia bermain. Jadi dengan adanya alat permainan edukatif di sini, anak dapat bermain serta belajar juga. Kemudian permainan edukatif merupakan suatu permainan yang dapat bertujuan untuk bisa merangsang daya pikir anak usia dini dalam melakukan latihan awal dalam berpikir dan juga belajar menganalisa, memahami, serta dapat mengamati berbagai jenis ataupun belajar berbagai bentuk dari beberapa jenis permainan edukatif yang disediakan. Nah, permainan edukatif itu kan sangat penting bagi anak gitu. Jadi permainan yang bisa digunakan itu banyak sekali ya, apalagi pada saat ini internet itu sudah dapat menyediakan permainan bagi anak atau dapat bermain dengan menggunakan handphone. Akan tetapi tidak semua permainan yang ada di handphone itu dapat merangsang 6 aspek perkembangan anak. Nah, jadi dengan adanya APE di sini dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang 6 aspek perkembangan anak tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang prinsip pokok APE. Yang pertama yaitu prinsip produktivitas. Yaitu prinsip produktivitas ini adalah pada APE harus bisa mengembangkan sikap produktivitas diri dari anak sebagai pengguna atau yang memakai alat itu sendiri, sehingga akan dapat menciptakan sesuatu yang baru dan juga akan dapat memberikan makna bagi dirinya sendiri maupun juga lingkungannya. Kemudian yang kedua, prinsip aktivitas. Nah,
Prinsip aktivitas adalah alat permainan edukatif, harus bisa mengembangkan sikap aktif dari anak. Nah, anak dapat melakukan berbagai macam aktivitas edukatif yang kreatif dengan semangat. Kemudian, APE bagi anak merupakan sebuah saran yang dapat digunakan untuk bisa menumbuhkan suatu kegiatan aktif bagi anak untuk bisa mencapai kesenangan dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, prinsip kreativitas. Nah, dengan melalui sebuah percobaan dalam melakukan kegiatan bermain, anak dapat mengetahui bahwa merancang sesuatu yang baru dapat menimbulkan kepuasan. Nah, jadi anak dapat mengarahkan minat atau kreatifnya tersebut itu ke situasi yang ada di luar dunia bermain mereka. Oleh karena itu, alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak adalah APE itu sendiri yang memiliki desain tentunya itu yang mudah dan sederhana. Kemudian yang keempat, prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, prinsip ini harus dapat menjadi tolak ukur yang mana baik buruknya dari efek permainan edukatif ini itu digunakan oleh anak, yaitu dapat dilihat dari segi manfaatnya. Kemudian alat yang dipakai tentunya harus dapat menghasilkan suatu makna yang besar bagi anak dan juga terhadap perkembangan potensi anak tersebut. Kemudian yang kelima, prinsip mendidik dengan menyenangkan. Nah, di sini tuh pentingnya bermain bagi suatu perkembangan kepribadian anak. Anak usia dini telah diakui kebenarannya secara universal. Jadi kegiatan bermain itu tidak hanya membentuk kepribadian dalam diri anak, akan tetapi juga dapat berfungsi mengembangkan aspek lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan perkembangan anak. Di dalam dunia anak sering disebut sebagai dunia bermain, dimulai dari sejak bayi hingga masa kanak-kanak. Kebutuhan atau dorongan internal, terutama tumbuhnya sel saraf di otak, sangat memungkinkan anak melakukan berbagai aktivitas bermain tanpa mengenal lelah. Yang kedua yaitu melatih kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan yang penting dimiliki oleh setiap anak. Dengan melatih keterampilan ini, anak dapat belajar melakukan berbagai hal seperti berdiri, duduk, dan bermain. Dengan melatih kemampuan motorik, anak ini dapat mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya yaitu melatih konsentrasi. Alat permainan edukatif dirancang untuk menggali kemampuan anak, termasuk kemampuannya dalam konsentrasi dan fokus saat anak bermain, seperti saat menyusun puzzle. Anak dituntut untuk fokus pada gambar atau bentuk yang ada di depannya sehingga anak tidak berlari-lari atau melakukan aktivitas fisik yang lain. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Dalam suasana yang menyenangkan, anak akan mencoba melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai dengan cara menggali dan menemukan sesuai yang ingin mereka ketahui. Kondisi tersebut sangat mendukung anak dalam mengembangkan rasa percaya diri mereka dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu mengenalkan konsep logika sederhana. Anak dilatih untuk berpikir logis dengan mengikuti urutan atau aturan sederhana sesuai dengan permainan yang dimainkannya. Selanjutnya memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebaya. Alat permainan edukatif di sini berfungsi memfasilitasi anak mengembangkan hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan lingkungan di sekitar, misalnya dengan teman-temannya, dan
orang yang ada di sekitar anak. Selanjutnya, menciptakan situasi bermain yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian indikator kemampuan anak. Kegiatan bermain itu ada yang menggunakan alat, ada pula yang tidak menggunakan alat. Khusus dalam permainan yang menggunakan alat, dengan menggunakan alat-alat permainan tersebut, anak-anak tampak sangat menikmati kegiatan belajar karena banyak hal yang mereka peroleh melalui kegiatan belajar tersebut. Selanjutnya, mengenalkan konsep sebab akibat. Anak akan belajar konsep sederhana tentang sebab dan akibat sesuatu. Contohnya, jika anak memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar akan berhasil, sehingga anak memahami bahwa ada benda yang lebih kecil bisa dimuat dalam benda yang lebih besar, sedangkan benda yang lebih besar tidak bisa masuk ke dalam benda yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan mengembangkan kemampuan dasar. Pembentukan perilaku di sini melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar merupakan fokus pengembangan pada anak usia dini. Alat permainan edukatif dirancang dan dikembangkan untuk memfasilitasi kedua aspek pengembangan anak tersebut. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan verbal dan bahasa anak. Permainan edukatif sangat baik jika dikaitkan dengan komunikasi yang terarah. Ini dapat dilakukan dengan dialog atau teknik bercerita dan mendorong anak untuk belajar. Metode ini dapat memberikan manfaat tambahan bagi anak. Selanjutnya yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Dengan permainan edukatif, wawasan anak akan bertambah seiring dengan kemampuan anak untuk menjelajah aspek-aspek permainan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenalkan warna, bentuk, dan tekstur. Dari permainan edukatif di sini, wawasan anak dapat bertambah seiring dengan kemampuan anak untuk menjelajah aspek-aspek permainan tersebut. Eksplorasi anak terhadap kegiatan main memberikan hasil beberapa proses penambahan pengetahuan dan wawasan baik segi bentuk, ruang, dan ragam warna. Selanjutnya yaitu sebagai media pembelajaran anak. Alat permainan yang baik diharapkan mampu menjadi sarana yang dapat mendorong anak bermain bersama untuk mengembangkan daya fantasi, multifungsi, menarik, berukuran besar, dan awet. Tidak membahayakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Desain mudah dan sederhana serta bahan yang digunakan mudah diperoleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu alat permainan edukatif untuk mengembangkan agama dan moral. Nah, kemampuan agama dan moral anak dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain. Nah, dengan adanya APE ini, anak bisa mengembangkan aspek agama dan moral. Bisa menggunakan permainan cemuna. Nah, cemuna itu yaitu celemek multiguna, di mana di dalam celemek multiguna itu terdapat tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi dengan permainan tersebut anak bisa misalkan menempel huruf hijaiyah. Yang kedua yaitu alat permainan edukatif untuk pengembangan fisik motorik. Nah, anak usia dini itu merupakan anak yang selalu aktif. Jadi, sebagian besar alat bermain diperuntukkan bagi pengembangan koordinasi gerakan otot kasar. Nah, penyediaan peralatan untuk melatih gerakan otot kasar misalnya seperti kegiatan naik turun tangga, meluncur, memanjat, berayun, dengan papan keseimbangan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu alat permainan edukatif untuk pengembangan kognitif. Nah, kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain yaitu seperti kemampuan mengenal sesuatu, mengingat barang, menghitung jumlah, dan memberi penilaian. Nah, misalkan kegiatan bermain dilakukan dengan
mengamati seperti melihat bentuk, warna, dan ukuran. Nah, bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan aspek kognitif ini yaitu seperti papan tongkat, warna, menara, balok, papan hitung, dan lainnya. Yang keempat yaitu alat permainan edukatif untuk pengembangan bahasa. Nah, pengembangan aspek bahasa anak yaitu dengan misalkan melatih berbicara, menggunakan kalimat yang baik, dan bisa dengan menggunakan pendengaran seperti suara angin, suara mobil, dan suara-suara lainnya yang bisa langsung didengar oleh anak. Nah, dalam kaitannya dengan pengembangan bahasa ekspresif yaitu meliputi benda-benda yang ada di sekitar anak, baik benda, kata kerja, maupun kata sifat atau keadaan. Nah, sedangkan kaitannya dengan penguasaan cara berkomunikasi dengan orang lain yang dapat dilakukan yaitu dengan bermain sosiodrama atau dengan bermain peran. APE untuk kemampuan berbahasa dapat dilihat dari apa yang telah dikembangkan oleh Pea Body. Nah, Pea Body ini tidak tahu. Yang kelima yaitu APE untuk pengembangan sosial. Nah, bahan dan peralatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan sosial yaitu seperti buku cerita, buku bergambar, bahan teka-teki. Nah, peralatan tersebut dapat digunakan secara perorangan maupun bersama-sama untuk memperoleh pengalaman bahwa anak dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan anak yang lainnya, dengan teman-teman di sekolah maupun di lingkungan mereka. Nah, yang keenam yaitu alat permainan edukatif untuk pengembangan emosional. Nah, bahan dan peralatan yang dapat digunakan yaitu seperti tanah liat, lumpur, balok-balok, hewan peliharaan, bermain drama, dan buku cerita yang menggambarkan perwatakan dan suatu perasaan tertentu yang sedang dialami atau dirasakan oleh anak itu sendiri. Oleh karena itu, tema-tema yang dipilih itu harusnya relevan dengan pengetahuan dan budaya anak setempat atau lingkungan di mana anak tinggal. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam kegiatan bermain anak. Dalam kegiatan bermain, baik di kelas maupun di luar kelas ya, guru memiliki peran penting. Sedikitnya guru harus mampu memerankan dirinya sebagai perencana, pengamat, model, fasilitator. Nah, ada dua peran guru dalam kegiatan bermain anak. Yang pertama yaitu sebagai elaborator. Nah, guru itu harus melakukan elaborasi, apalagi ketika anak bermain sebagai dokter. Misalkan, guru perlu menyediakan alat yang bisa digunakan oleh dokter dalam bentuk miniatur. Guru dapat pula mencarikan gambar seorang dokter yang sedang menghadapi penderita, misalkan kurang gizi, bahkan pura-pura menjadi seorang pasiennya. Dan dalam tugas elaborator ini, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat merangsang perkembangan daya pikir anak melalui peran yang dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai evaluator. Nah, kegiatan bermain, guru bertugas mengamati dan melakukan penilaian terhadap kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Melalui kegiatan bermain, harus dapat belajar sesuatu sesuai dengan standar kompetensi dasar dalam setiap bidang pengembangan. Nah, jadi melalui kegiatan bermain tersebut, guru harus dapat mengembangkan aspek